Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun tubuh dan jiwa Xiaoyan ditekan dan dibatasi, tetapi kekuatan untuk mencari jiwa tidak mudah. Namun, Xiaoyan belum memiliki keberanian untuk mengambil Taisu nomor 1. Setidaknya akan sulit mengambil jika dia telah mencapai keabadian. Tetapi tidak ada cara lain yang lebih baik saat ini. Itu adalah satu-satunya kekuatan yang dapat digunakan saat ini. Dan untuk sementara, Taisu nomor 1 tampaknya tidak menyadari bahwa pengaturan Xiaoyan samar telah memasuki ke dalam jiwanya. Namun, ketika dia menyadari kekuatan jiwa Xiaoyan telah merasuki jiwanya, ketika dia berdiri tegak, dia terengah-engah dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Keringat dingin mengucur di dahinya dan telapak tangan di kepala Xiaoyan ditarik ke belakang yang mengakibatkan dia mundur belasan kaki. Ketika dia merasa jiwanya mulai terancam, dia mundur. Bahkan tidak berani terus mencari jiwa Xiaoyan. Dan dia segera menggunakan semua energinya untuk melawan kesadaran yang muncul di tubuhnya. Sehingga membuat wajahnya pucat. Setelah beberapa lama, dia kehabisan nafas. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan menatapnya dengan tidak percaya. "Apakah Anda masih ingin merebut tubuh saya? Dan saya telah meremehkan Anda." Taisu nomor 1 sangat terkejut. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, mungkin tubuhnya akan dikuasai oleh Xiaoyan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu hanya penggunaan avatar Yonghe yang telah dikendalikan oleh Xiaoyan. Dan tidak butuh waktu lama untuk merebut tubuhnya. Dan kecerdasannya belum pulih. Dia masih merasa bahwa kesadaran mulai goyah. Hanya ketika dia menang dalam merebut tubuh, dia sudah berhasil merebut tubuhnya. Lagi pula, bakat merebut rumah Seisun yang telah diberikan kepada Xiaoyan adalah kekuatan yang sangat kuat. Dari klon yang terobsesi merebut rumah, justru karena kekuatannya untuk merebut rumah, klon terobsesi menderita bencana kepunahan. Saya sengaja membiarkan Anda berhasil. Anda benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Jika itu masalahnya, saya akan menghancurkan Anda sampai mati. Dan belum terlambat untuk mengambilnya jiwamu. Apa yang dilakukan Xiaoyan tampaknya membuat marah Taisu nomor 1, yang hanya akan membuatnya kesal, dan ekspresinya sangat suram. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melangkah maju dan menghantam Xiaoyan. Ini bagus terdengar suara teredam dan ledakan yang membuat Xiaoyan tertembak ke belakang. Seluruh tubuh Xiaoyan membeku dan seteguk darah menyembur keluar dengan deras. Namun, Taisu nomor 1 tidak berhenti. Dia terus mengejar Xiaoyan dengan cepat. Dan sebuah tinju menghantam wajah Xiaoyan yang membuat Xiaoyan terengah-engah. Kekuatan pukulan ini sangat kuat yang mengakibatkan dampak yang mengerikan. Mengakibatkan kepala Xiaoyan, kelima organ indera semuanya rusak. Matanya kabur, darah mengalir di bagian wajahnya. Itu sudah tidak ada bandingannya dengan kekuatan tempur Taisu nomor 1. Dan sosok Xiaoyan yang berlumuran darah saat ini dan tidak sanggup berdiri. Tinju Taisu nomor 1 yang masih berlumuran darah belum mengering. Melihat penampilan Xiaoyan berlumuran darah yang telah dipukuli olehnya hingga hancur. Sepertinya mengagumi kreasi unik yang diciptakan olehnya. Dan yang terjadi pada Taisu nomor 1 adalah meskipun tubuhnya terluka parah, itu tidak fatal. Namun setelah dipukuli, Taisu nomor 1 juga memiliki tubuh fisik yang kuat yang dapat menekan kerusakan. Melihat Xiaoyan yang terluka parah dan berlumuran darah segar yang belum mengering,
Taisu nomor 1 melangkah maju lagi dan meraih baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan. Dan baju besi dewa palsu di tubuhnya dilucuti. Taisu nomor 1 melihat dari puluhan ribu kantong darah, ada sosok yang ingin keluar dengan mengesankan. Sebuah tangan tiba-tiba keluar, merobek kantong darah hingga terbuka. Dengan lambian tangan Taisu nomor 1, baju besi dewa palsu menjadi bola logam cair dan kemudian menyapu ke arah sosok yang berjalan keluar dari kantong darah, yang membuat baju besi dewa palsu langsung menutupi seluruh tubuhnya. Setelah baju besi dewa palsu menutupi sosok itu, cahaya keemasan melintas di sosok tersebut. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke ujung. Dengan sebuah senyuman dan darah di sekujur tubuhnya, ketika sosok itu melangkah, tiba-tiba dia menembak seperti bola meriam dan langsung seperti hujan deras menutupi Xiaoyan. Duar-duar. Dalam sekejap, ada suara ledakan terdengar dan menghantam tubuh Xiaoyan dan tulang-tulang di tubuhnya hancur. Dan saya tidak tahu sudah berapa banyak yang rusak dan itu sudah tidak bisa dikenali. Bawahanku! Taisu nomor 1 segera berteriak dengan keras. Dan Taisu nomor 2 segera berhenti dan menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Taisu nomor 1. Meskipun Taisu nomor 1 memiliki kekuatan yang kuat, namun Xiaoyan yang menderita banyak kerusakan dan dipukuli tidak manusiawi, kemunculan kembali Taisu nomor 2 di depannya yang telah dibunuh olehnya, itu dapat membuktikan dengan baju besi di tubuhnya, mereka semua mengandalkan baju besi dewa palsu untuk dibangkitkan. Setelah baju besi dewa palsu dikenakan, tampilannya akan segera berubah. Taisu nomor 2 sekarang telah bangkit kembali dan mundur ke samping. Dan Taisu nomor 2 bersama Taisu nomor 1 mendekati Xiaoyan lagi. Melihat Xiaoyan yang semakin terluka, dia mengulurkan telapak tangannya lagi, ingin menghancurkan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan masih terengah-engah dan tubuhnya belum dapat digerakkan. Bahkan jika dia bisa bergerak, tubuh fisiknya sudah terluka parah dan tidak mungkin bisa pulih dalam waktu singkat. Jadi kemungkinan Xiaoyan dapat melawan sangat kecil. Xiaoyan mengatupkan giginya. Dia dapat merasakan seakan mati dan dia sudah merasakan sejak lama. Apakah saya sudah mencapai batas saya? Xiaoyan berkata dalam hatinya. Meskipun sebenarnya tubuh fisiknya dapat pulih, tapi karena traumanya terlalu berat dan kekuatan dewa pertempuran tidak memiliki kekuatan keabadian. Kekuatan pemulihannya secara alami tidak sebanding dengan keabadian. Dan itu tidak dapat dipulihkan seutuhnya dalam beberapa tarikan nafas, kecuali pada saat ini. Kekuatan avatar dewa asli dapat digabungkan karena kekuatan teratai murka Buddha yang dia gunakan sebelumnya telah menanggung beban berat bagi tubuhnya. Dan pada saat ini, jejak Seisun di antara alisnya masih redup, jadi belum dapat menggunakan teknik pembentukan kehidupan. Merasakan kehidupan Xiaoyan terancam, permaisuri yang berada di bawah tanduk naga berdiri di beberapa titik. Matanya terlihat sangat kosong, dan dia terlihat ragu apakah akan bergerak. Dia ingin Xiaoyan menemukan cara bertahan dalam batasannya, dan dia ingin Xiaoyan tumbuh dengan cepat, dan inilah satu-satunya cara untuk Xiaoyan. Permaisuri bergumam dengan suara rendah, karena akan sangat berisiko untuk menyelamatkannya, dan dia tidak tahu apakah Xiaoyan benar-benar telah mencapai batas. Namun pada saat yang sama, Taisu nomor 1 dan Taisu nomor 2 melepaskan kekuatan jiwanya. Xiaoyan yang terluka parah tidak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk melawan seperti sebelumnya, dan bahkan mulai kehilangan vitalitasnya. Meskipun Xiaoyan hanya perlu disembunyikan jiwanya dan hanya membutuhkan sedikit kekuatan, itu akan retak dan terbuka. Saya ingin melihat siapa Anda,
dan membuat saya harus melakukan ini. Dalam 10.000 tahun, Anda orang yang pertama dan berkata dengan dingin, sehingga saya akan mencari jiwa Anda. Kekuatan jiwa langsung menyelimuti Xiaoyan dan terus menyapu mencari ingatan Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan berteriak kesakitan dengan kenangan mulai muncul di depan matanya. Saat ini, jiwa Xiaoyan sedang dicari oleh Taisu nomor 1. Adapun Taisu nomor 1 yang telah mendapatkan kenangan Xiaoyan, ekspresi wajahnya mulai membeku. Matanya terus membesar dan Taisu nomor 2 di samping Taisu nomor 1 dengan ekspresi yang semakin heran di wajahnya yang membuat Taisu nomor 2 sedikit tidak sabar. Dia juga ingin tahu bagaimana Xiaoyan dapat menggunakan baju besi dewa palsu dan dapat memanipulasi baju besi dewa palsu. Saat wajah Taisu nomor 1 menjadi lebih pucat, dia sepertinya menemukan sesuatu yang luar biasa dalam ingatan Xiaoyan. Dan melihat wajah Xiaoyan, bahkan jika Anda menarik kekuatan jiwa Anda, tetapi pada saat ini, saat kekuatan jiwa Taisu nomor 1 ditarik kembali, sebuah lengan tiba-tiba terulur dari ingatan Xiaoyan, dan sebuah lengan hitam menekan kepala Taisu nomor 1.